mau nggak mau saya harus menjelaskan ini framework bagaimana Google bekerja. Dan ini banyak banget yang menurut saya ini miss. Sekarang saya nanya dulu nih, saya nanya sudah punya Google Businessku belum? Mungkin Bisa di bisa komen kali ya, jawab, di di komen komen. boleh, Kalau ada yang belum ya. atau atau kalau ada yang sudah punya, terus mungkin boleh ngomong kendalanya apa gitu kali boleh kali ya. Satu satu dua orang kalau mau ngomong, saya mau tanya dulu nih, sudah punya atau belum? Sudah punya? Atau di kolom chat boleh, kalau mau ngomong, raise hand juga boleh. Nanti tolong dipilihin, Om Viko. Tapi kalau di chat pun ya nggak apa, ya nggak apa-apa. Kemudian Sudah, problemnya apa? hmm, sebagian besar sudah, Mas, tapi ada juga sih yang belum. Belum dapat Oke. verifikasi. Wow, itu pertanyaan yang sangat sering ya. Nanti akan coba kita bahas. Verifikasi Oke, tidak sampai. oke, sudah, Sudah. sudah. Oh, luar biasa ya. Mbak Hari, Emi belum. Mbak Retno sudah. Mas Irfan belum dapat verifikasi. Nah ini kok dihapus ya? Mas Wawan Purnama, 2000 review tuh banyak loh mas. Kenapa dihapus? Tapi itu pilihan ya, pilihan. Sudah, kebanyakan yang sudah ya. Belum maksimal, oke. Oke, kita Belum. lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebentar aja. Kenalan dengan penjaga di Google. Saya agak bingung memilih kata-kata nih. Kenalan dengan hewan, tapi ada manusianya. Ya, ini kenalan dengan penjaga di Google ya. Nah, jadi Google itu memang selalu update harian, tapi kalau yang core update banget itu eh, masa-masa tertentu ya. Ya kita sering banget, Google update, tiba-tiba website hilang. Apa saja sih Google yang selama ini yang paling populer update? Tapi tadi, balik ke yang pertama tadi, ke framework. Google itu inginnya cuma itu gitu. Nah, kemudian apa sih update-update ini gitu? Nah, untuk update-update ini sebetulnya adalah sebuah penyempurnaan ya, sebuah penyempurnaan Google karena selalu ada celah. Tadi zaman dulu banget Google itu menganggap ketika awal-awal ya, Google itu menganggap bahwa website yang paling banyak linknya itu yang paling tepat. Website yang paling banyak link menuju ke website itu yang paling tepat. Itu dulu banget, Google mungkin tahun 2000-an kali ya, awal-awal Google banget. Dia itu cuma begitu. Jadi kalau optimasi website Google Businessku atau website pada umumnya, itu dia cuma main jumlah link. Yang 100 link akan lebih tinggi daripada yang 50 link. Nah, gitu. Tapi kemudian karena akhirnya eh, tidak orang pengguna Google terlalu terlalu canggih ya memainkan rule itu, memainkan algoritma itu, kemudian datang si si ini ya, si Panda ya. Nah, ini yang membasmi link-link yang spam itu. Kemudian setelah ini keluar, orang lebih pintar lagi, dia uh, mainnya lebih lebih rapi lagi, linknya lebih rapih lagi. Tapi kemudian muncul si penguin ini link yang masuk harus relevan. Kalau yang tadi ini ngebasmi spam, kalau yang ini harus relevan. Kemudian kalau yang si pigeon ini ke lokal, lokal akan di-rank lebih baik daripada yang jauh, gitu ya. Mungkin Uh, itu dijelaskan itu nama apa, nama-nama algoritma Nama-namanya ya, Google ya, Bro. Nama-namanya nanti Panda, algoritma. Pinguin. Benar Om, algoritma. Ini ada panda. Ini untuk membasmi spam. Ini untuk yang
Penguin ini yang tadi ya, yang nggak ada korelasi. Ini kalau yang pigeon ini dia lokal, dia akan merange lokal lebih baik. Kemudian yang possum ini sama, lokal dan jarak, sama unnatural link. Kalau ada link-link yang nggak natural juga di sini. Jadi orang-orang yang PBN-nya pada kena tuh di sini di Apa possum. itu Kemudian yang PBN? terakhir, PBN itu Private Block Network. Meskipun masih ada yang suka bermain, tapi itu Private Block Network itu adalah ada orang punya banyak web dummy yang digunakan untuk meranking web utamanya Sendiri. atau money site-nya. Private Block Network. Privat nanti akan saya tulis ya. Private Block Network. Nah, kemudian kalau yang Fred ini yang terakhir, belum terakhir banget tapi masih baru. Ini affiliate. Web-web affiliate di rank lebih rendah daripada web yang asli. Duh, berantakan ya. Ya, nanti bisa ditanyakan dan bisa dirapikan atau bisa coba-coba algoritma Panda gitu di Google. Ini akan keluar, atau Google algoritma infografik. Itu kata-kata yang paling mudah ya. Ketika kita nulis Google algoritma infografik, itu mudah banget. Misal begini ya. Saya akan buka Google. Nih, misal kita tulis ya di Google, kelihatan ya. Tab saya halo keyboard Google algoritma infografik. Nah, keluar ya. Ini kita bisa pilih salah satu. Ini akan keluar, ini lebih lengkap sih. Tapi kita perlu tahu bahwa memang Google itu selalu berubah sesuai dengan user. Dan yang tadi, framework besarnya adalah dia ingin sebagai user itu dapat pencarian yang paling cepat dan paling tepat. Nah, kayak begini ya. Ini saya cuma ambil satu. Oke. Nah, kenapa ini penting, Mas Ari? Nah, kita jadi tahu nih sejarahnya. Google tuh ternyata dari masa ke masa dia belajar gitu. Jadi kalau ngomongin masalah ilmu optimasi Google gitu, itu selalu berubah. Dan yang dulu work sekarang belum tentu. Nah, itu makanya kita perlu update, kita perlu tahu, kita perlu belajar bahwa memang ini ya begini ya, bahwa memang akan selalu ada perubahan dan apa saja sih yang berubah. Tapi yang perlu diketahui tadi, ketika kita tahu bahwa oh ternyata garis besarnya itu pengen yang tadi cepat dan tepat gitu. Itu sebenarnya cukup banget sih. Nah, ini kelihatan ya. Oke, lanjut, nanti kelamaan di situ. Nah, 3 pertanyaan sebelum memulai Google Business School. Sebenarnya ini syarat sih saya bilang ya. Yang pertama punya alamat valid. Yang punya alamat valid karena memang nanti orang itu akan bertanya kayak di mana rumah makan terdekat, di mana bakso terdekat, ya itu punya alamat valid. Tapi itu tidak selalu. Nah, yang pertama nomor 1 alamat valid, yang kedua bisa dikunjungin atau servis. Bisa dikunjungin atau servis. Contohnya gimana, Mas Ari? Bisa dikunjungin ya kita beneran toko, menerima pembelian di in-store, menerima pembelian di dalam toko kita ya, atau servis. Kok bisa? Bisa, misal tukang servis AC misalnya. Tukang servis AC gitu. Jadi dia servis yang ke rumah pembeli. Nah, itu bisa. Terus yang ketiga, ini saya aja nambah-nambahin ya, reviewable. Jadi karena review itu adalah salah satu yang paling berperan ya di Google Business School, makanya kita perlu tahu bisnis kita perlu review nggak ya,
perlu testimoni dari orang banyak nggak ya? Kalau bisnis kita bisnis to bisnis mungkin tidak terlalu penting ya, tapi kalau bisnis kita bisnis to customer, B2C, maka ini penting dan banyak bisnis yang masuk di kategori ini. Jadi kalau ada satu atau dua dari pertanyaan ini ya jawabannya, maka perlu kita checklist Google Businessku. Ini nanti akan saya kasih aja ya. Saya udah siapin checklistnya. Jadi apa saja sih yang perlu disiapin di Google Businessku sebentar. Oh bukan, ini Slido. Nanti checklistnya saya share ya. Checklistnya itu kayak kita perlu siapin nama, kita perlu siapin alamat, kita perlu siapin foto, checklist. Nanti akan saya share atau saya share dari laptop saya aja sebentar. Saya akan share screen laptop. Checklistnya ini kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi business name, address. Jadi ini kita checklist, kita siapin dulu. Sosial. Nanti juga ini akan saya demoin sih satu persatu cara mengisinya. Nanti ini saya share juga chat sheet-nya. Ini saya ambil dari ClickMinded. Kemudian sosial medianya mungkin ada masalah apa. Search ini nanti search intent akan saya bahas. Kemudian nih ya ini checklist ya. Checklist ini menarik sih, makanya saya share. Nanti akan saya share ini filenya. Kemudian selanjutnya, oke Mas Ari, kita ini bentar lagi demo. Ini udah cuma ada 10 slide, ini bentar lagi selesai. Google penalti. Google penalti udah. Nah, ini penaltinya banyak banget, tapi cuma ada 3 yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama spam. Yang pertama spam, yang kedua unnatural link, yang ketiga user keyword stuffing ya. 3 itu aja sih yang perlu diketahui. Dan itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman yang saya pikir mengabuse Google Businessku pakai 3 itu. Unnatural link. Artinya itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya sampai disuspend akun Google My Business-nya atau gimana? Oke. Penalti ya. Nah, penalti ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dianggap Google itu melanggar. Apa ya bahasanya ya? Ya, itu batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Meskipun banyak orang yang bermain di situ ya. Jadi kan ada 3 tuh. Ada 3 golongan. 3 golongan, keren banget bahasanya. Saya mau muji diri sendiri ya. Golongan. Yang pertama white, yang kedua gray, yang ketiga apa? Black ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin cara orang optimasi Google Businessku, cara orang optimasi web Google itu ya di 3 golongan ini. Yang membedakan apa Mas Ari? Nah, saya bukan hakim, tapi yang bisa jadi pembeda itu sebenarnya cuma satu, rules-nya Google. Ketika dia mengikuti rules, ya udah, dia di white, selesai. Ketika dia di rules, tapi di pinggir-pinggir nih, gimana caranya aku naik di atas, tapi tetap di rules Google gitu. Nah itu dia di gray. Tetap aman, masih aman, tapi itu yang agak-agak bermain di peraturan. Tapi kalau yang black, yang jelas yang melakukan ini, yang melakukan yang melanggar. Yang paling sering itu 3 kalau saya lihat yang dilakukan oleh orang-orang ya, unnatural link, thin content, sama keyword stuffing. Ini juga yang sering ada di Google Businessku. Apa ini Mas Ari? Unnatural link ini spam. Misal dia beli link kah, atau banyak ya dulu service-service jualan link ya. Jadi kayak ngebom link. Ya. Kalau thin atau selalu konten, ini adalah kontennya terlalu pendek dan nggak berkualitas diulang-ulang. Saya lihat banyak yang ini diajarin ya, kayak jualan ini di sini, jualan ini di Bandung, jualan ini di Sidoarjo. Nah, itu sebenarnya termasuk thin konten ya, termasuk thin konten. Dan yang terakhir,
keyword stuffing. Keyword stuffing ini kayak pokoknya keyword yang related ditembak semua, keyword yang related ditarget semua, padahal itu dan over berlebihan. Oke, biar lebih cepat kita akan langsung. Nah, Mas Ari, hari ini mau dibahas yang mana? Yang white, yang gray, atau yang black? Nah, ini tergantung, ini terserah teman-teman sih ya. Saya juga udah bilang sih di awal. Saya tahu cara main yang white, saya tahu cara main yang gray, saya juga tahu cara main yang black. Nanti mau, kalau ada pertanyaan mau ditanya ya boleh, kalau related. Tapi kalau saya disclaimer biasanya, kalau dengan white aja kita udah, dengan cara yang bener aja kita udah nomor satu, cukup sebetulnya. Kalau dengan cara yang white atau dengan cara yang gray. Gray ini apa sih Mas Ari? Gray ini sebetulnya kayak guest post, kita minta backlink, itu sebetulnya agak-agak gray, tapi tetap ke arah white ya. Minta review teman atau apa? Minta apa? Review teman. Atau beli, endorse. Itu kan sebetulnya sah, tapi sebetulnya ya agak-agak gray. Nah, terima kasih. Terima kasih ini berarti udah selesai penjelasannya. Oke, bentar saya akan buka Google Businessku saya. Kita akan mencoba membuat ya